Bukan sekadar apakah saya pernah mendengar Injil, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya sungguh-sungguh menanggapi undangan Injil itu. Shalom. Selamat siang semuanya, apa kabar? Jemaat Tuhan yang di atas, apa kabar? Jemaat Tuhan yang ada online, apa kabar? Baik juga jawabannya. Ya baik Bapak Ibu, kita ada di minggu terakhir menjelang Paskah, Jumat Agung dan Paskah kita. Dan tema kita masih seputar tentang kerajaan Allah. Ya, nanti puncaknya akan dibahas di dalam Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kerajaan Allah atau kerajaan yang mengundang. Dasar pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari ikuti pembacaan ini melalui gadget saudara. Saya akan membacakan untuk kita. Saya akan bacakan dalam waktu yang singkat, padat, dan jelas. Ya baik, Matius 22 ayat 1 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan. El Shaddai, Maranatha. Ya baik Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengawali khotbah saya hari ini dengan sebuah cerita kisah nyata yang viral beberapa waktu yang lalu. Kisahnya adalah seorang yang mau menikah, calon pengantin perempuan, yang sedang bergembira hatinya, bersuka cita karena menantikan hari H pernikahannya. Dia sudah pergi ke percetakan untuk mencetak undangan yang akan dibagikan kepada orang-orang yang akan diundangnya, kepada kerabat orang yang dikasihinya.
Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kisah ini kisah nyata. Salah seorang atlet voli di salah satu negara bagian di Amerika. Namanya itu Claire Causi. Nah, Claire Causi ini, karena dia juga adalah seorang public figure, maka biasa seorang public figure itu kalau ada sesuatu yang menarik itu biasanya dipublish. Live. Dia live di salah satu platform media sosial di TikTok. Jadi dia sementara live. Jadi undangan yang sudah dicetak itu sudah ada di tangannya. Tapi sebelum dia buka, dia periksa dan lalu kemudian nanti akan di-share. Dia kaget. Jadi sementara live ini, dia kaget. Waktu dia buka undangannya itu. Nah, ada sesuatu. Ada masalah di sana. Apa itu? Ternyata undangan itu salah cetak. Jadi di sana tertulis hari H pernikahannya itu tanggal atau Sabtu 5 Juni 2026. Nanti ya. Yang benar adalah dia itu akan menikah di hari Jumat. Jumat 6 Juni. Nah, Bapak Ibu sontak karena ini live. Ya, tentu banyak komentar, banyak yang chat begitu. Banyak yang berkata begini, saya juga punya pengalaman dulu waktu saya mau menikah. Saya sudah cetak undangan, ternyata ada yang salah juga, ada yang tidak ada alamatnya. Ada yang saya alamat pemberkatan nikahnya itu lebih parah. Di mana? Bukan di gereja, tapi alamatnya adalah di rumah gembala saya. Wih, ada lagi apa? Ada yang salah alamat lah, ada yang bahkan tidak ada tanggal pernikahannya. Jadi macam-macam pengalaman-pengalaman orang sehubungan dengan undangan. Nah, Bapak Ibu minta maaf yang masih muda-muda yang mungkin sedang merencanakan juga mau menikah, ya boleh segera dicetak undangannya. Tapi sekarang kan undangan bukan hanya cetak ya, tapi sudah melalui undangan elektronik. Nah, Bapak Ibu sudah yang kasih oleh Tuhan, bicara undangan ini, undangan yang salah bisa membuat orang datang ke waktu yang keliru. Tetapi apa ya? Ada yang lebih serius, Bapak Ibu. Apa itu? Hati yang gelap oleh dosa bisa membuat manusia mengabaikan undangan Allah. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang undangan atau seri kerajaan yang mengundang. Bapak Ibu, poin pertama kita adalah raja yang mengundang. Kerajaan Allah adalah undangan kasih karunia. Teksnya di dalam ayat 1 sampai 4. Saya ambil bagian penekanan saja. Ya, di situ dikatakan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Bapak Ibu bicara tentang kerajaan Allah. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa raja mengadakan perjamuan kawin dan menyuruh para hamba-hambanya untuk memanggil undangan-undangan yang sudah disebarkan. Datanglah karena undangan telah hidangan telah tersedia. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini apa artinya? Artinya adalah bahwa keselamatan tidak dimulai dari manusia yang mencari Allah, tetapi dari Allah yang lebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat yang mengumandangkan tentang undangan Allah ini. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 berkata, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu kekasih Tuhan, ini jelas sekali bahwa undangan itu adalah inisiatif Allah. Inisiatif raja yang hendak mengadakan pesta pernikahan anaknya. Bapak Ibu, bicara tentang manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia hatinya itu sudah lumpuh. Manusia itu tidak bisa lagi mencari
bahkan mau menemukan Allah. Kenapa? Karena dia sudah terhilang karena dosanya. Manusia sudah tercerai-berai. Manusia tidak punya sense of sensitivitas lagi tentang Allah. Kenapa? Karena hatinya itu sudah ditutup, sudah digelapkan oleh dosa. Karena Roma 3:23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak bisa lagi, manusia sudah berdosa, tidak mungkin lagi bisa datang kepada Tuhan. Maka satu-satunya cara adalah apa? Allah sendiri yang berinisiatif. Raja sendiri yang berinisiatif. Karena ada pesta perjamuan anaknya, perjamuan kawin anaknya. Ya, jadi Alkitab juga menggambarkan bahwa pertemuan antara umat dengan Kristus itu disebut dengan pernikahan anak domba. Istilah-istilah yang dipakai, istilah-istilah itu yang dipakai di dalam Alkitab. Artinya ada persekutuan yang intim di sana dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena manusia tidak bisa menghampiri Tuhan, karena manusia sudah terhilang karena dosanya, karena manusia tidak mungkin lagi datang kepada Tuhan, maka satu-satunya cara adalah Tuhan yang harus datang ke dalam dunia ini. Oleh karena itu, undangan itu diberikan kepada manusia. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, John Calvin di dalam komentarnya Yohanes pasal 6 ayat 44, dia berkata begini. Dia menegaskan bahwa manusia tidak mungkin datang kepada Kristus dengan kekuatannya sendiri. Allah harus lebih dahulu mendekati dan menarik dia oleh rohnya. Jadi tidak mungkin manusia itu datang mencari Allah. Tidak mungkin. Dengan apapun yang ada pada dia. Dengan moralitas yang baik. Dengan prestasi apapun. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah rusak. Karena dosa. Tidak bisa terkoneksi. Putus hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, Tuhan yang harus datang. Dan kemudian yang kedua, kalau Tuhan tidak memungkinkan manusia yang hilang karena dosanya, manusia yang berdosa itu untuk menanggapi Allah, tidak mungkin juga. Kenapa? Karena kerusakan total itu tidak memungkinkan bertemu dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan yang berinisiatif mengundang, dan oleh karena itu juga Tuhanlah yang memberikan kemampuan di dalam diri setiap orang untuk bisa menanggapi Tuhan. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau hari ini kita bisa datang menanggapi undangan Tuhan, kalau hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, itu bukan kuat dan hebat kita. Bukan karena siapa kita, bukan. Tapi karena siapa Tuhan kita. Karena Tuhan yang beranugerah. Karena Tuhan yang mengundang dan memampukan kita untuk menanggapinya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, persoalannya adalah undangan yang begitu luar biasa itu ditolak oleh manusia. Di dalam ayatnya yang kelima dan 7. Di sana dikatakan begini. Saya bacakan yang penekanan saja. Tetapi mereka tidak mengindahkannya. Ingat bahwa ketika hamba-hamba itu diperintahkan oleh tuannya, oleh raja. Hei, pergi, panggil orang-orang yang telah diundang itu untuk datang menikmati jamuan. Yang kedua, saya sudah sembelih kambing domba, hidangan makan sudah tersedia. Pergi, katakan kepada mereka, sudah segala sesuatu yang sudah tersedia. Mari datang menikmati perjamuan yang telah disediakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat ada 3 respon dalam cerita itu. Ada 3 respon manusia. Yang pertama digambarkan apa? Saya masih ada urusan, saya mau ke ladang. Ya, jangan dulu, nanti saya mau ke ladang. Yang lain apa? Ada urusanku, ada bisnisku, usahaku. Jadi tunggu dulu. Kemudian yang ketiga lebih parah, respon yang ketiga apa dikatakan? Bahwa ini hamba-hamba raja ini kayaknya mengganggu ya. Dia sudah datang. 2 kali lagi datang mengingatkan kita. Ya sudah, ikat dia. Kita bunuh saja supaya dia tidak datang terus ngomong ke kita. Ada undangan. Sudahlah. Dibunuh. Nah, Bapak Ibu, ini mau menggambarkan tentang hati manusia.
Mau menggambarkan hati kita semua bahwa seringkali undangan sudah diperdengarkan bagi kita. Undangan sudah sampai kepada kita, sudah datang. Tapi terkadang dengan kesibukan kita banyak alasan untuk tidak menanggapi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, apa arti penolakan bagi kita? Penolakan terhadap Allah saat ini tidak selalu muncul dalam bentuk ateisme terbuka. Kadang-kadang penolakan itu muncul di dalam bentuk yang lebih sopan. Apa itu Bapak Ibu? Terlalu sibuk dengan urusan kita. Terlalu sibuk dengan bisnis dan pekerjaan kita. Tidak salah bekerja, tidak salah berbisnis. Tapi kalau terlalu sibuk dengan itu, sampai mengesampingkan Tuhan, itu masalah. Bapak Ibu, saya terkesan dengan istilah lama, kata sibuk itu dalam bahasa Inggris busy. Busy itu konon katanya artinya being under Satan's yoke. Di bawah kendali kuasa setan. Jadi artinya Bapak Ibu, siapa yang sangat-sangat sibuk sampai tidak menanggapi undangan Allah atau tidak ingat Tuhan lagi, artinya itu kita sedang di bawah kendali setan. Nah Bapak Ibu, saya punya pengalaman akan hal itu. Beberapa waktu yang lalu saya punya kakak rohani senior dan termasuk dosen saya juga, itu pernah telepon saya. Dia dari Amerika, mungkin kenal Pendeta Leo Sumule. Sewaktu-waktu katanya dalam doanya, dia berdoa entah bagaimana, tiba-tiba karena biasa komen story-nya di WA dan seterusnya, lalu tiba-tiba dia telepon, halo Dek, kok bagaimana kabarmu? Saya di sekolah waktu itu. Oh iya Kak, bagaimana gini. Tiba-tiba begini, boleh kita berdoa sama-sama? Hah? Kan saya hamba Tuhan, beliau ya hamba Tuhan. Tapi saya merenung, oh ya, tiba-tiba saya tergerak hati mau mendoakan kamu. Boleh sebelum berdoa, boleh sharing? Bapak Ibu, waktu dia ngomong begitu, saya entah kenapa, saya itu meneteskan air mata. Saya nangis sejadi-jadinya, saya ceritakan sama istri saya, semoga dia masih ingat. Entah kenapa saya bergetar di situ. Dia banyak tanya, ya biasa dosen ketemu anak muridnya, bagaimana ini kayak ada listnya memang, apakah baca Alkitab setiap hari, bagaimana. Nah Bapak Ibu, satu jadi persoalannya, terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan kegiatan sekolah. Terlalu sibuk dengan urusan-urusan. Terlalu sibuk ketemu A, ketemu B, ketemu C. Sampai saya jujur mengakui bahwa karena ketersibukan saya itu, sampai doa pribadi pun terabaikan. Maka dalam percakapan doa itu, saya nangis, saya ingat Tuhan, minta maaf, saya minta ampun. Kenapa? Saya ingat waktu kasih mula-mula itu datang. Saya ingat waktu saya berdoa pertama kali kepada Tuhan, saya rindu waktu teduh dengan Tuhan jam 5 subuh. Saya berdoa sama Tuhan itu. Tidak bisa, susah bangun pagi. Waktu itu saya masih kerja, waktu saya dapat panggilan mau jadi hamba Tuhan. Saya rindu bersekutu dengan Tuhan. Tetapi akhir-akhir ini, ya saya harus akui kadang tidak berdoa lagi. Waktu bangun pagi, karena terlalu sibuk banyak dipikir sana sini, apa yang dicari duluan? Handphone. Ini saya bicara sama anak muridku. Kira-kira waktu bangun pagi apa ya? Kita ingat Tuhan dulu atau cari HP dulu? Cari HP Pak. Ya itu. Jadi saking banyaknya hal di pikiran, saking sibuknya kita kadang, kita lupa Tuhan. Padahal bangun pagi itu, ya kita sudah tahu semua. Bangun pagi itu kita tahu kalau kita masih boleh bangun karena Tuhan. Kita bersyukur dulu sama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang saya mau katakan dan ceritain. Bahwa terkadang kesibukan kita itu membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Kesibukan kita itu menyita waktu-waktu kita yang harusnya ada. Waktu teduh dengan Tuhan hilang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini undangan itu mengingatkan kita. Mari kembali. Bangun saat teduhmu kembali. Baca Alkitab. Bangun kembali relasimu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu persoalan kita sekarang. Terlalu sibuk, ada lagi apa? Terlalu nyaman. Terlalu penuh urusan duniawi. Terlalu yakin akan diri. Yakin bahwa saya ini orang baik-baik saja. Tidak usah mau pergi ke gereja, mau ke tidak usah, saya baik-baik kok. Saya bukan orang berdosa kok.
Terlalu merasa, oh nanti, masih ada waktu, nanti saja. Ayo bro, terlibat. Nanti nanti. Next, masih muda, ada kesempatan. Nanti kalau sudah menikah atau apa, baru saya. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu waktu. Ya, waktu itu rahasia Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, setiap kali ada undangan, tantangan bagi kita, mari responi panggilan dan undangan itu. Sering kali kita menolak undangan itu dengan cara yang halus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, lembaga penelitian di Amerika namanya Gallup melaporkan bahwa pada tahun 2024 banyak orang dewasa di dunia mengaku mengalami kekhawatiran, stres, kesedihan, dan kemarahan di dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, di sisi lain banyak juga yang merasakan kesepian. Artinya apa? Di tengah dunia yang makin ramai, hati manusia bisa tetap kosong dan letih. Bapak Ibu, saya sering bersentuhan dengan para gensi, karena memang ladang pelayanan saya. Bapak Ibu, gensi salah satu cirinya adalah komunitas atau relasi. Mereka merindukan relasi yang otentik, yang apa adanya. Nah Bapak Ibu, dalam relasi tersebut saya selalu mendengarkan bahwa mereka itu butuh orang yang dengar mereka. Butuh orang yang bisa mendengarkan. Nah Bapak Ibu, padahal kalau kita lihat dari sisi konektivitas di medianya, di sosial medianya, followersnya itu banyak. Iya, following itu banyak. Itu ribuan-ribuan semua. Cuma saya heran ya. Saya selalu tanya muridnya. Anak-anak sekarang itu di sosial medianya itu kalau kita cari. Kan biasa saya diprotes. Pak fallback pak. Fallback pak. Nah bagaimana saya mau fallback? Saya tidak tahu kamu. Karena nama-namanya juga aneh. Namanya Maria. Tapi di situ MRT. Macam-macam istilah-istilah. Itu kan biasa follow. Tiba-tiba kita mau. Tapi kan kita masuk di feednya. Kita lihat. Tidak ada. Tidak ada apa-apa di sana. Syukur kalau ada story. Syukur kalau ada sorot-sorotan itu. Nah Bapak Ibu jadi susah. Ini siapa? Ini siapa? Tidak ada lagi profil picture-nya. Jadi sulit. Nah tapi following banyak. Artinya bahwa secara konektivitas di dunia maya sibuk. Banyak relasi. Tapi secara hati kosong. Mereka butuh relasi. Mereka butuh komunitas. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Makanya Agustinus, ya salah seorang bapak gereja, pernah berkata begini. Engkau telah menciptakan kami bagimu. Dan hati kami gelisah sampai ia beristirahat di dalam engkau. Apa artinya Bapak Ibu? Kegelisahan terdalam manusia tidak akan diselesaikan oleh kesibukan, oleh pencapaian, atau urusan dunia, melainkan hanya oleh Allah sendiri. Bapak Ibu, di tengah komunitas, di tengah kesibukan, di tengah berbagai macam prestasi-prestasi kita tidak mungkin terhiburkan. Kita tidak mungkin terselesaikan persoalan kita kalau kita tidak melekat kepada Tuhan itu sendiri. Ya, salah seorang tokoh gereja juga pernah berkata bahwa ada dalam diri manusia itu ada ruang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tidak bisa diisi oleh apapun. Itu artinya bahwa seharusnya manusia itu butuh. Seharusnya manusia itu mencari Tuhan. Seharusnya manusia itu datang sama Tuhan. Seharusnya manusia itu menanggapi setiap kali undangan Tuhan diperdengarkan. Melalui khotbah, melalui pembacaan firman, melalui apapun media-media yang ada, melalui sosial media. Tuhan bisa memakai cara itu untuk memperdengarkan undangannya supaya datang kembali kepada Dia. Tapi Bapak Ibu, terkadang kita mengabaikan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebenarnya kesibukan bukan dosa. Pekerjaan juga bukan dosa pada dirinya. Itu netral. Masalahnya adalah ketika hal-hal itu menjadi berhala halus
yang membuat kita merasa tidak memerlukan Allah lagi. Kita mengesampingkan Tuhan. Kita lebih mengutamakan, memprioritaskan apa yang menjadi kesibukan kita. Di sanalah kesibukan itu menjadi berhala di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pertanyaannya hari ini, bukan sekadar apakah saya pernah mendengar Injil, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya sungguh-sungguh menanggapi undangan Injil itu? Apakah Kristus benar-benar menjadi pusat hidup saya? Ataukah saya hanya terbiasa dengan hal-hal rohani tanpa pernah sungguh-sungguh datang kepada Raja itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya cerita perumpamaan itu tidak berakhir di situ. Cerita itu berlanjut. Raja mengundang yang tidak layak. Injil menjangkau orang berdosa, bukan orang yang merasa cukup baik. Ayat 8 sampai 10, bagian penekanan saya bacakan begini. Sebab banyak yang diundang, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang pertama tadi, orang spesial itu pertama kali tadi diundang, itu menunjukkan apa? Di dalam terjemah atau di dalam penafsiran, orang menafsirkan bahwa orang-orang yang mula-mula diundang itu terutama menunjuk kepada bangsa Yahudi, yaitu umat perjanjian yang lebih dahulu menerima janji, menerima hukum Taurat dan panggilan Allah. Tetapi banyak di antara mereka menolak. Bahkan ketika Mesias, Yesus itu datang, ditolaknya. Apa artinya itu Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa karena bangsa yang dipilih itu, bangsa yang spesial itu tidak mengindahkan undangan kasih karunia, maka undangan kasih karunia itu diperlebar. Saya pakai istilah itu ya. Jangkauannya diperluas. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang spesial, tetapi keluar dari suku Yahudi, keluar dari bangsa Yahudi, pergi ke seluruh bangsa-bangsa. Makanya Alkitab berkata, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil keselamatan, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena orang yang spesial pertama kali diundang tidak menanggapi undangan, tidak mengindahkan undangan. Maka orang yang tadi tidak layak, orang yang tadi tidak spesial, kita ini tidak spesial sebelumnya karena dosa, tetapi karena besar anugerah Tuhan, karena orang ini menolak, lalu kemudian anugerah Tuhan itu mengasihi semua orang, maka disebarkanlah undangannya itu kepada seluruh bangsa, akhirnya sampai kepada kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, persoalan manusia zaman sekarang itu ada dua kecenderungan. Yang pertama adalah orang yang merasa terlalu rusak untuk datang kepada Tuhan. Orang ini putus asa. Sudah saya banyak sekali dosaku, tidak bisa dihitung. Putus asa, terlalu hina dia di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang merasa terlalu baik sehingga tidak merasa perlu anugerah. Nah, orang ini sombong rohani. Nah, orang pertama yang diundang itu sombong rohani. Perumpamaan ini Yesus bicara kepada orang Yahudi, kepada petinggi-petinggi Yahudi, ahli Taurat. Ya. Dia menegur melalui perumpamaan ini, bahwasanya kalian itu harus datang ke perjamuan kawin. Kalian itu harus bertemu atau menerima Mesias, anak Allah itu. Tetapi mereka merasa kayak tidak butuh anugerah. Mereka merasa bahwa kami orang spesial, pasti selamat. Kami orang dipilih, pasti selamat. Kami orang, apalagi orang yang diberikan hukum Taurat, pasti selamat. Nah, melalui perumpamaan ini belum tentu. Justru orang yang merasa dirinya baik tidak layak di hadapan Tuhan. Justru orang yang merasa dirinya itu benar, baik dan seterusnya belum tentu benar di hadapan Tuhan dan tidak diterima. Justru orang-orang yang merasa dirinya, saya ini hina, saya ini berdosa, saya ini tidak layak
undangan itu datang kepada dia. Tanggapi, datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya punya pengalaman dengan orang yang merasa baik, dengan orang yang merasa paling hina. Tadi pagi saya sudah cerita juga. Bapak Ibu, yang pertama, orang yang merasa baik ini, orang tuanya itu ketemu saya, alumni saya, sudah beberapa tahun yang lalu. Dia ketemu, Pak Sud, saya mau anak saya pergi ke gereja, kalau bisa dilibatkan juga di dalam pelayanan di gereja. Singkat kata, oke, terima kasih. Nanti saya ngomong dengan anaknya. Tolong ya Pak Sud, tolong. Saya mau dia ke gereja. Oke, siap. Saya ketemu anaknya, panggil, cerita ngobrol panjang lebar. Ya ada pendahuluannya dulu, ilustrasinya. Kan tidak saya teman, kau pergi gereja? Langsung ditolak gitu. Lalu kemudian saya masuk. Bagaimana? Hari Sabtu atau hari Minggu ada waktu? Ayo, kita pergi ibadah. Saya promosi gereja kita. Hari Sabtu itu ini, remaja. Kamu ketemu teman-teman komunitas itu, luar biasa. Kamu bisa bertumbuh di sana. Hari Minggu ada ibadah. Ada ibadah yang disetting khusus untuk anak-anak muda. Apa itu? LCS. Hari ini kan banyak anak-anak muda di sini. Ayo, mari datang ke sana. Kita ibadah loh. Apa jawaban dia, Bapak Ibu? Dia bilang begini, Pak Sud, kalau saya ke gereja, apa yang Tuhan kasih buat saya? Dengar kata itu, saya kayak mau marah rasanya. Apa kamu bilang? Kayak mau berteriak ini. Kita sudah dari bawah, sudah mulai pelan-pelan pakai pendahuluan lagi dan baru sampai pada puncaknya. Ayo mari datang ke sana. Lalu dia jawab begitu dengan entengnya. Sambil goyang-goyang kaki lagi. Pak Sud, kalau saya mau ke gereja, apa yang Tuhan mau kasih buat saya? Apalagi saya mau pelayan. Saya dibayar berapa? Saya menjelaskan, tentu saya tidak seperti itu. Tiba-tiba, enggak juga. Maksudnya saya hanya menceritakan di sini, Bapak Ibu. Lalu saya ngomong begini, loh karena begitu besar kasih Allah ini. Tuhan itu baik, dia sudah mati bangkit untuk kita dan seterusnya. Kita itu hilang, kita berdosa tidak bisa. Tuhan itu datang tetap tidak bisa. Sampai dia tamat tidak datang ke gereja. Nah, itu salah satu kegagalan saya. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu waktu saya juga ada siswa masuk ke ruang saya. Pak Sud, saya mau bicara. Oke. Sebelum dia bicara itu dia nangis. Tiba-tiba nangis sejadi-jadinya. Saya juga kaget. Oh, ini masalah pelik ini. Menguras emosi. Saya duduk tenang dia. Saya agak jauh, dia kan di sana. Di ruangan saya itu ada memang ruang khusus bercerita. Dia cerita semua, saya kasih tisu, dia terseduh-seduh, nangis. Saya bilang, berat sekali pergumulan ini orang. Lalu tiba-tiba dia cerita. Pak Sud, saya sudah terlalu hina. Pak Sud, saya tidak suci lagi. Pak Sud, saya berdosa. Pak Sud, saya begini. Dia utarakan semua dosa-dosanya. Jujur, saya kalau dengar orang yang begitu, Bapak Ibu, saya bukan buat-buat, itu sudah reaksi saya. Saya juga ikut nangis. Karena saya pernah ada di posisi itu. Jadi mendengar itu saya tersentuh, saya nangis juga. Lalu saya bilang begini, anakku, izinkan saya mau menjawab persoalanmu itu. Mau menceritakan tentang Pak Sud. Boleh? Silakan Pak Sud. Anakku, saya tidak lebih hebat dari kau. Pak Sud tidak lebih suci dari kau. Pak Sud ini mantan orang berdosa. Dia kaget. Oh ya? Pak Sud dosa ini, itu ini banyak sekali. Ya jangan habis ini langsung tanya. Pak Sud dosanya dulu apa ya? Nah itu kan kalau nanti di sekolah itu biasa. Pak Sud boleh dong cerita. Nah saya sering menceritakan juga. Di kelas, di sekolah itu saya selalu cerita. Kenapa? Karena salah satu ciri anak remaja ini, Gen Z itu, otentisitas. Dia mau lihat kita itu yang otentik. Bukan yang pura-pura baik, bukan yang kelihatan baik, tidak. Dia melihat apa adanya. Lalu saya mau cerita, bahwa saya ada pernah di pergumulan yang sama.
Saya terhilang karena dosa saya. Saya anak broken home. Saya dosa ini, dosa itu, dosa itu. Terlalu gelap, terlalu besar dosa saya. Saya pikir tidak ada yang bisa, tidak bisa lagi diampuni. Tapi anakku, tahukah saudara? Saya ketemu dengan mentor saya. Dia membawa saya pergi ke gereja. Dia yang melayani saya. Dia yang menyatakan kasih Tuhan kepada saya. Dulu saya paling tidak percaya itu ada kasih. Tidak. Saya tidak merasakan kasih. Dari umur 5 tahun, tidak pernah. Tidak ada kasih itu. Saya pernah cerita ini di khotbah mana. Jadi, kalau orang ngomong kasih tidak. Kecuali saya alami, lihat langsung. Mentor saya itu menunjukkan itu kepada saya. Dan saya alami itu. Disitulah saya ternyata, oh ada kasih. Lalu saya datang, saya pergi. Dan dia ajak saya ke gereja. Disitulah pertobatan terjadi. Saya ceritakan itu kepada dia. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi saya. Ada satu pribadi yang begitu besar kasihnya. Sudah mati, sudah menebus saya. Tidak ada dosa yang besar apapun yang tidak bisa diampuni. Oh ya Pak Sud. Lalu terdiam. Lalu saya bilang, ayo, saya mau ajak kau berdoa. Saya arahkan dia, baca Alkitab. Lalu kemudian saya arahkan waktu itu ya, cari konselor guru wanita begitu. Saya doakan dia. Pada saat itu dia sedang berpikir, saya mau menghabisi hidup saya. Kenapa? Dia terikat oleh dosa ini dan dia diperlakukan seenaknya oleh pacarnya. Oh, saya marah sekali waktu itu, tapi apa? Tidak bisa. Lalu saya bilang, nah, tinggalkan, lepaskan. Kembali kepada Tuhan. Saya doakan. Puji Tuhan. Orang itu kembali kepada Tuhan. Bukan kembali meninggal, bukan. Maksudnya berbalik dari jalan. Nanti kembali itu, yuk kembali ke sana. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yang saya mau katakan bahwa tidak ada dosa. Tidak ada persoalan yang begitu pelik yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Dia mengundang kita. Marilah, datanglah. Mulai dengan Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kalau kita diterima. Kalau kita bisa datang. Atau kalau kita diterima. Bukan karena keberhasilan moral kita Bapak Ibu. Tetapi karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Itu doktrin pembenaran kita ya. Kalaupun kita bisa datang kepada Kristus. Itu bukan karena kita lebih rohani. Melainkan karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Doktrin pemilihan. Bapak Ibu dalam teologi reform ada namanya Ordo Salutis. Urutan atau susunan keselamatan. Jadi orang-orang yang dipilih diselamatkan itu dalam urutannya pertama itu bahwa itu dia sudah dipilih election. Sudah terjadi pemilihan bahkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah memilih, menentukan orang-orang yang akan dipilih dan diselamatkannya. Sudah terjadi pemilihan. Kemudian yang kedua ada namanya gospel calling, panggilan. Nah gospel calling ini ada dua. Pertama itu external calling, panggilan umum. Artinya Injil itu diberitakan kepada semua, seluruh suku bangsa. Kemudian yang kedua dari calling ini adalah effectual calling. Panggilan yang efektif. Panggilan efektif itu apa? Panggilan yang undangan yang diberikan oleh Tuhan itu ditanggapi. Orang-orang khusus yang menerima, yang membuat dia diselamatkan. Jadi itu terjadi bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang melahirbarukan. Makanya setelah effective calling ada namanya kok jadi lupa ya. Ada namanya dilahirbarukan. Setelah dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus. Lalu kemudian Tuhan itu memberi iman di dalam hatinya. Iman untuk beriman kepada Kristus, menerima Kristus. Dan kemudian bertobat. Iman dan pertobatan. Setelah itu dia secara status dibenarkan. Justification.
Dia dibenarkan bukan karena dianya, tetapi karena Kristus diperhitungkan kepada dia. Darah Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada dia. Setelah itu dia diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Lalu setelah itu ada namanya sanctification. Ya, itu pengudusan. Jadi setelah dipilih, dipanggil, kemudian diberikan Roh Kudus, menanggapi panggilan itu, kemudian lahir baru, ada iman, bertobat, lalu diangkat menjadi anak-anak Allah, dibenarkan, dan kemudian dia itu belum selesai. Ada namanya sanctification. Sanctification, proses pengudusan ini terus menerus berlanjut sampai kesempurnaan terjadi waktu kita meninggal. Bapak Ibu nanti itu dipelajari di Grow. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut grow, nanti belajar banyak hal seperti ini. Doktrin seputar iman Kristen. Nah Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan. Jadi kalau kita diterima hari ini, janganlah kita berbangga diri. Karena kita itu diterima hanya karena Kristus. Hanya karena kebenaran Kristus yang diimpartasikan kepada kita. Dan kita juga dipilih oleh karena anugerahnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ada satu yang menarik dari perumpamaan ini, yaitu tentang pakaian pesta. Matius 22 ayat 11 sampai 14 dikatakan di sana. Bagian penekanan saja saya bacakan untuk kita. Tetapi ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah Bapak Ibu, setelah undangan itu pergi ke jalan-jalan, panggil semua orang baik, orang kelihatan baik, dan orang jahat datang semua, dan mereka semua datang dalam pesta perjamuan itu. Nah ketika raja itu hendak mau menyapa tamu-tamu yang sudah datang, katanya penuh ya ruangan perjamuan itu, aula perjamuan itu. Dia mau datang menyapa tamu-tamu yang sudah datang. Tiba-tiba ada satu orang. Loh, ini tidak pakai pakaian pesta. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Lalu dia terdiam. Nah Bapak Ibu, pada zaman itu, raja kalau buat undangan, itu undangan pesta, itu disiapkan pakaian pesta untuk tamu-tamu yang datang. Jadi pakaian itu wajib dikenakan sebagai bentuk penghormatan kepada raja ya. Jadi diberikan, ada penafsir yang menafsirkan seperti itu. Nah persoalannya adalah tamu ini kan begini, sudah disediakan pakaian pesta, tapi dia tidak mau. Jadi dia masuknya lowong saja. Mungkin dia cari, mungkin dia makanannya mungkin enak sekali, lezat sekali ya. Ya kan begitu. Kalau banyak undangan-undangan segala di pernikahan kami dulu pernah ketemukan, tidak diundang tapi dia datang. Tiba-tiba apa? Keluar kantongan. Pas balik-balik dia isi dalam kantongan. Ya ada orang seperti itu. Kami pernah panitia event. Jadi di Bambu Den ini, jadi ada satu panitia khusus yang mencari orang dan memang ditemukan. Di acara sekolah juga pernah. Acara sekolah guru-guru ini. Ada tamu tadi undang. Masuk. Jadi dia lihat orang sudah pada sibuk makan. Dia tiba-tiba datang. Dia datang. Bawa piring tapi ternyata ada kantong plastik di dalam. Jadi dia makan. Dia kasih masuk. Wah tertangkap basah dia oleh panitia. Tapi waktu itu kita tegur dengan kasih, didoakan. Mungkin dia kesusahan apa semua. Lalu setelah itu pergilah dan jangan berbuat dosa. Sebab makanan ini satu porsi mahal harganya. Nah Bapak Ibu kekasih, ada tamu yang tidak berpakaian pesta dan tidak mau menggunakan pakaian pesta itu. Bapak Ibu, apa maksud pakaian pesta di situ? Bapak Ibu, pakaian pesta di sini mau menunjukkan bahwa saya tidak bisa baca. Pakaian pesta di sini menunjuk pada apa yang Allah kehendaki pada orang yang masuk dalam kerajaannya. Mencakup dua hal. Tidak boleh dipisahkan. Apa itu? Kebenaran Kristus yang membenarkan. Yang kedua, kekudusan hidup yang mengalir dari karya Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah tidak datang dengan kebenarannya sendiri, melainkan diterima karena Kristus. Tetapi orang yang sungguh diterima oleh Kristus juga tidak dibiarkan tetap sama. Roh Kudus mulai mengerjakan pembaruan hidup di dalam dirinya.
Bapak Ibu, makanya tadi saya sebutkan ordo salutis itu, susunan keselamatan. Jadi setelah dia dibenarkan, maka ada proses selanjutnya yang namanya sanctification. Lahir baru, hidupmu harus berubah, tidak boleh sama. Nah Bapak Ibu, orang yang tidak masuk itu karena dia tidak mengenakan pakaian pesta. Bukan masalah pakaiannya, jasnya, atau jenis kainnya, bukan. Tapi dia tidak mengenakan kebenaran Kristus pada dirinya. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan moralitasnya. Dia merasa saya cukup baik, maka saya layak untuk masuk. Nah justru kamu merasa layak itu tidak layak. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam kerajaan Allah, orang yang merasa layak itu tidak bisa masuk. Orang yang merasa dirinya baik tidak mungkin. Orang yang merasa dirinya berdosa dan kemudian dia mengakui keberdosaannya, datang dengan hati yang terbuka. Tolong saya, ampuni saya. Hati yang terbuka dengan undangan, itulah yang akan dipersilakan masuk. Artinya kamu telah mengenakan pakaian Kristus, kebenaran Kristus. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, anugerah yang sejati itu tidak hanya mengampuni dosa manusia. Anugerah yang sejati juga itu membenci dosa setelah diselamatkan, mematahkan kesombongan dan mulai membentuk hidup yang baru. Bapak Ibu, artinya bahwa kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah dengan membawa kebenaran kita sendiri. Kita diterima karena Kristus. Dasar keselamatan kita bukan prestasi moral, bukan usaha keagamaan, dan bukan penampilan lahiriah, melainkan karya Kristus semata-mata bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam ayat yang terakhir dari bacaan kita, dikatakan di sana bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Artinya apa? Bahwa memang undangan Injil, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa undangan Injil itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa, kepada semua orang. Ya, harus diberitakan, tetapi tidak semua orang menanggapi. Dalam perumpamaan ini sudah sangat jelas. Tidak semua orang menanggapi undangan itu, mengabaikannya karena kesibukan dan lain sebagainya. Bahkan menolaknya dengan cara apa? Membunuh para tamu, hamba-hamba yang datang. Nah, artinya itu sudah didengar, sudah diperdengarkan, tapi dia menolak. Lalu kemudian orang yang menanggapi panggilan itu, itulah yang hadir datang ke pesta, itulah yang dipilih. Makanya dikatakan banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang mendengar Injil, tapi sedikit yang menanggapi Injil, menerima Injil. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang teologi penginjilan, ya kita kan diajarkan untuk menginjil. Kita Injil. Tugas kita memang hanya menginjil. Injili saja semua orang, sampaikan Injil dan seterusnya. Tapi persoalan dia respon atau tidak, itu urusan Allah Roh Kudus bagi dirinya. Tugas kita hanya menyampaikan. Dan ini juga menguatkan kita untuk terus melakukan penginjilan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang telah disiapkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah ditentukan, dipilih oleh Tuhan, yang mau diselamatkan. Dan metode untuk dia selamat adalah penginjilan. Maka kita harus pergi mengumandangkan, kumandang Injil itu kemana? Ke seluruh pelosok dunia ini. Sampaikan Injil. Supaya apa? Orang yang telah dipilih dan ditentukan itu, dia akan menanggapi Injil melalui pemberitaan Injil. Dan orang yang menolak jangan. Kalau ada orang yang menolak tidak usah pusing. Kenapa? Karena memang ada orang yang akan menolak. Orang-orang yang tidak dipilih. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini yang menjadi perenungan kita adalah bahwa anugerah yang sejati itu harus direspons atau diperlihatkan dengan kehidupan yang baru. Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena itu pertanyaannya yang penting bagi kita saat ini adalah, siapakah yang dapat menyelamatkan kita? Siapakah yang bisa menggugah hati kita? Siapakah yang bisa memampukan kita untuk bisa
menanggapi panggilan itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita mau jujur, kita semua punya kecenderungan seperti tamu-tamu di dalam perumpamaan ini. Kadang kita terlalu sibuk, kadang kita juga terlalu acuh, kadang kita terlalu percaya diri, kadang kita hanya ingin berkat Tuhan daripada Tuhan ya. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya sungguh-sungguh menanggapi panggilan itu dan sungguh-sungguh mau tunduk kepada Tuhan. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Ia adalah anak raja yang menjadi pusat dari perjamuan itu. Tetapi Ia juga adalah anak domba yang disembelih bagi orang-orang yang berdosa. Di atas kayu salib, Yesus menanggung hukuman bagi para penolak undangan. Di atas kayu salib, Ia memikul murka yang seharusnya ditanggung oleh manusia berdosa. Di atas kayu salib, Ia mati menggantikan orang-orang yang tidak layak, supaya mereka percaya kepadanya dapat diterima di hadapan Raja dan menikmati perjamuan kawin itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukan hanya itu saja, Kristus juga memberikan kepada kita apa yang kita tidak miliki. Apa itu? Kebenaran yang membenarkan kita di hadapan Allah dan hidup baru mulai mengubahkan kita dari dalam. Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jadi Injil bukan hanya berkata dosamu sudah diampuni, tapi Injil juga berkata hidupmu sudah diperbaharui. Injil bukan hanya membuka pintu masuk ke dalam kerajaan. Injil juga mempersiapkan hati kita untuk hidup di bawah pemerintahan Sang Raja yang mengundang kita. Karena itu, satu-satunya respons yang benar adalah datang kepada Kristus. Tidak ada respon lain. Tanggapi panggilannya, datang kepada Dia. Datang kepada Kristus bukan dengan jasa. Datang kepada Kristus bukan dengan alasan. Datang kepada Kristus bukan dengan topeng agama, dengan moralitas. Datang kepada Kristus bukan dengan rasa layak. Datang kepada Kristus dengan iman, pertobatan, dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara merasa terlalu kotor, saya berdosa, terlalu besar dosa saya, datanglah kepada Kristus. Kalau hari ini saudara merasa saya cukup baik, saya tidak melakukan dosa seperti yang orang lakukan, hari ini Injil berkata, bertobatlah di hadapan Kristus. Kalau hari ini saudara sadar bahwa selama ini saya hanya dekat dengan suasana rohani, saya bisa datang ke gereja, bahkan saya melayani, tetapi belum sungguh-sungguh datang kepada Raja itu, maka hari ini adalah waktunya untuk kembali pulang, datang kembali kepada Kristus. Karena Raja masih mengundang kita. Dan di dalam Kristus masih ada tempat bagi orang berdosa yang mau datang dengan kerendahan hati. Alkitab juga berkata, siapa yang datang kepada Kristus tidak akan ditolak. Bapak Ibu, hari ini dunia terus mengundang kita untuk sibuk, untuk mengejar nama, untuk terlihat baik-baik saja, untuk merasa cukup, untuk menunda-nunda Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Raja sedang mengundang kita. Jangan abaikan undangan itu. Jangan tolak karena urusan lain. Jangan datang dengan kesombongan rohani. Datanglah kepada Yesus. Karena hanya di dalam Dia orang berdosa dibenarkan. Hati yang keras dilunakkan. Hidup yang lama diubahkan. Dan jiwa yang gelisah mendapat ketenangan di dalam rumahnya. Pertanyaan refleksi untuk kita renungkan hari ini, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya sungguh-sungguh sudah datang kepada Raja?
Ataukah selama ini saya hanya dekat dengan hal-hal rohani tanpa benar-benar menyerahkan hidup saya kepada Kristus? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Yang kedua, apakah anugerah Injil yang kita sudah terima dan akui itu sudah mulai terlihat dalam hidup yang diubahkan? Atau toh masih sama? Sebelum dan di dalam Kristus masih hidupnya sama. Hanya kita yang tahu. Di dalam Tuhan mari kita. Atau saya masih ingin penghiburan Injil tanpa pemerintahan Kristus di dalam hati kita. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi hari ini Raja itu mengundang. Undangannya diperdengarkan. Kalau Anda datang hari ini dan mendengarkan firman ini, artinya Tuhan mengundang kita semua. Apapun problematika hidup kita, datanglah kepada Dia. Jangan abaikan undangan itu. Datanglah kepada Kristus. Dan biarlah anugerahnya. Anugerahnya bukan hanya mengampuni saudara, tetapi juga mengubahkan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa.